Halo guys, perkenalkan nama saya Farisa Siletubun. Saya dari Kampus Institut Pertanian STIP Yogyakarta, Fakultas Kehutanan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ICT yang berkaitan dengan resolusi gelombang elektromagnetik. Disimak ya videonya. Resolusi gelombang elektromagnetik. Sumber utama energi dalam penginderaan jauh adalah radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah suatu bentuk dari energi yang hanya dapat diamati melalui interaksinya dengan suatu objek. Wujud dari energi ini dikenal sebagai sinar tampak, sinar X, inframerah, dan gelombang mikro. Gelombang elektromagnetik merupakan bagian dari spektrum yang kontinu. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh dua komponen magnetik serta dipengaruhi oleh sifat elektrik dan magnetik dari objek yang berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik. Susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang disebut dengan spektrum elektromagnetik. Gambar spektrum elektromagnetik di bawah ini disusun berdasarkan panjang gelombang mencakup kisaran energi yang sangat rendah, dengan panjang gelombang tinggi dan frekuensi rendah. Dalam penginderaan jauh, didapat data hasil observasi yang disebut citra. Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati, sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. Citra sebagai gambaran rekaman suatu objek, biasanya berupa suatu gambaran pada foto yang didapat dengan cara optik, optik mekanik, atau elektronik. Dalam penginderaan jauh, citra berbeda dengan foto. Proses fotografi menggunakan reaksi kimia pada permukaan film yang sensitif untuk mendeteksi dan merekam variasi energi. Sedangkan citra berkaitan dengan representasi, gambaran tanpa peduli media apa yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam energi elektromagnetik. Sebuah citra terbentuk dalam format digital yang tersusun dari beberapa unsur gambar atau disebut piksel. Tingkat kecerahan piksel ini direpresentasikan oleh nilai numerik atau digital number, DN, pada masing-masing piksel. Sensor secara elektronik merekam energi elektromagnetik sebagai sekumpulan DN yang akan menyusun gambar. Istilah lain yang penting dalam karakteristik citra adalah band atau channel, kanal atau saluran. Informasi dari range panjang gelombang yang berdekatan dikumpulkan menjadi satu dan disimpan dalam kanal. Dalam pengolahan dan pemilihan citra satelit yang akan dipakai untuk kebutuhan tertentu, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Resolusi spektral. Resolusi spektral merupakan interval panjang gelombang khusus pada spektrum elektromagnetik yang direkam oleh sensor. Kedua, resolusi spasial. Resolusi spasial adalah ukuran terkecil dari objek yang dapat dibedakan oleh sensor atau ukuran daerah yang dapat disajikan oleh setiap piksel. Ketiga, resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik ditunjukkan oleh jumlah nilai data yang dimungkinkan pada setiap kanal. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah bit perekam. 4. Resolusi temporal. Resolusi temporal adalah ukuran perulangan pengambilan data oleh satelit tersebut pada lokasi yang sama di permukaan bumi. Agar dapat dimanfaatkan, maka citra tersebut harus diinterpretasikan atau diterjemahkan terlebih dahulu. Interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Sebelum citra digunakan, maka harus dilakukan proses sebelumnya yang disebut pre-processing. Pre-processing ini meliputi koreksi-koreksi sebagai berikut. 1. Koreksi radiometrik. Memberikan skala pada nilai piksel. Sebagai contoh, skala monokromatik dari 0 sampai 255 akan dirubah menjadi nilai radian sesungguhnya. Kedua, koreksi atmosferik.
menghilangkan pengaburan atmosferik dengan membuat skala ulang setiap pita frekuensi sehingga nilai minimumnya sesuai dengan harga piksel 0. Membuat data menjadi digital untuk memungkinkan memanipulasi data dengan menukar nilai skala keabuan. Ketiga, koreksi geometrik. Memperbaiki kemencangan, rotasi, dan perspektif citra sehingga orientasi, proyeksi, dan anotasinya sesuai dengan yang ada pada peta. Koreksi geometrik terdiri dari koreksi sistematik karena karakteristik alat, dan non-sistematik karena perubahan posisi penginderaan. Koreksi sistematik biasanya telah dilakukan oleh penyediaan data. Koreksi non-sistematik biasanya dilakukan dengan suatu proses koreksi geometri. Proses ini memerlukan ikatan yang disebut titik kontrol medan, ground control point, GPS. GPS tersebut dapat diperoleh dari peta, citra yang telah terkoreksi, atau tabel koordinat penjuru. GPS kemudian disusun menjadi matriks transformasi untuk rektifikasi citra.